Ini kok ada Ya. netizen sedih banget deh. Sedih kenapa, Dea? Iya, jadi dia pengen banget punya anak, tapi punya hepatitis. Masih bisa promil nggak sih dok? Terus bahaya nggak buat janinnya nanti? Masih bisa kok. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Nico Channel. Kali ini kita akan bahas tentang promil pada penderita hepatitis B. Masih boleh nggak sih promil? Sebenarnya Smart Moms nggak perlu khawatir. Mengapa? Karena akan ada beberapa terapi yang bisa mencegah hepatitis B menular kepada bayi Smart Moms. Oleh karena itu, boleh-boleh aja kok, sah-sah aja untuk promil pada penderita dengan hepatitis B. Nah, metode promil yang dipilih apa aja sih? Metode promil yang bisa dipilih sebenarnya semua metode promil bisa dipilih, baik itu alami atau sanggama terjadwal, inseminasi, ataupun sampai harus bayi tabung. Nah, semua itu tergantung dari kondisi infertilitas dari Smart Moms dan Smart Dads. Nah, apabila sudah ditentukan kondisi infertilitasnya, lalu barulah kita bisa menentukan metode promil mana yang masih memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi, untuk teknologi reproduksi berbantu seperti inseminasi ataupun bayi tabung, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan klinik infertilitas yang Smart Moms dan Smart Dads setuju. Oleh karena itu, pastikan dulu untuk bertanya kepada klinik infertilitas tersebut apa saja syarat untuk dilakukan inseminasi ataupun IVF bayi tabung di klinik tersebut. Virus hepatitis B ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi kesuburan, kecuali sudah terjadi gangguan fungsi liver. Nah, apabila sudah terjadi gangguan fungsi liver, maka harus diobati atau diterapi terlebih dahulu sebelum melakukan promil. Nah, untuk Smart Moms dan Smart Dads yang menderita hepatitis B tidak perlu khawatir. Smart Moms dan Smart Dads hanya cukup mendatangi klinik infertilitas atau dokter-dokter yang memang bergerak di bidang infertilitas untuk melakukan promil. Tahapannya adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah infertilitas dari Smart Moms dan Smart Dads. Kemudian akan ada beberapa pemeriksaan termasuk screening dan pemeriksaan laboratorium seperti fungsi hati dan lain sebagainya. Setelah itu barulah dipilih metode promil yang masih sesuai untuk Smart Moms dan Smart Dads. Nah, masing-masing promil sebenarnya ada tahapan-tahapannya masing-masing. Smart Moms dan Smart Dads bisa tonton di video-video YouTube saya yang lain mengenai inseminasi ataupun bayi tabung. Sementara untuk alami terjadwal akan dilakukan pemantauan perkembangan sel telur dan dini dalam rahim, kemudian dilakukan trigger atau injeksi pematangan sel telur agar sel telur bisa ovulasi dalam 36-40 jam setelah trigger tersebut. Nah, Smart Mom dan Smart Dads akan dijadwalkan untuk berhubungan di tanggal tersebut dan di jam tertentu. Nah, sebelum hamil, apabila hepatitis B Smart Moms misalnya viral load-nya masih tinggi, maka Smart Moms bisa berobat terlebih dahulu ke dokter-dokter internis untuk diturunkan viral load-nya. Nah, setelah viral load-nya bisa turun, maka akan lebih aman untuk Smart Moms dan Smart Dads untuk melakukan promil. Dan jangan khawatir apabila sudah hamil, untuk mencegah penurunan hepatitis B kepada bayi, maka bisa diberikan suntikan imunoglobulin untuk bayi Smart Moms dalam 24 jam setelah lahir, sehingga lebih aman dan hepatitis B Smart Moms atau Smart Dads tidak diturunkan ke bayi. Untuk mendapatkan terapi ini, Smart Moms harus berkonsultasi dengan dokter kandungan Smart Moms, sehingga dokter Smart Moms akan menginformasikan ke dokter anak yang akan menangani bayi Smart Moms, dan dokter anak tersebut akan memberikan injeksi imunoglobulin tersebut segera setelah bayi Smart Moms lahir. Dan Smart Moms nggak perlu takut ya, hepatitis B tidak akan menular ke janin pada saat kehamilan. Tetapi memang pada saat proses persalinan, hepatitis B beresiko tinggi untuk ditularkan ke bayi. Oleh karena itulah diperlukan suntikan imunoglobulin tersebut. Jadi selama ketuban belum pecah dan tidak ada darah dari Smart Moms yang mengenai janin, maka tidak akan terjadi penularan. Vertical transmission dari ibu ke janin memiliki persentase sekitar 1-14%. Tetapi dengan penanganan yang tepat dan penyuntikan imunoglobulin segera setelah bayi lahir, maka angka persentase dari vertical transmission itu bisa ditekan hingga 0%. Jadi Smart Moms nggak perlu khawatir, Smart Moms bisa saja hamil
tapi dengan melakukan pemantauan yang ketat dan pemeriksaan serta terapi yang sesuai. Jadi gitu deh ya. Dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di @nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.